Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Dalif dari kelas 10B nomor absen 33. Di sini saya mau menjelaskan materi penyuluhan kehutanan, yaitu pokok bahasan materi penyuluhan. Setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan perlu merinci pokok bahasan yang akan disuluhkan, karena sasaran penyuluhan adalah manusia. Manusialah yang akan memperbaiki mutu kehidupannya. Oleh karena itu, pokok bahasan di dalam kegiatan penyuluhan kehutanan tidak akan cukup dibatasi kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan. Usaha tani bukanlah sekadar kegiatan bertani untuk menghasilkan sesuatu produk, tetapi merupakan suatu sistem produksi yang memadukan unsur-unsur manusia. Telahan terhadap pokok bahasan yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan kehutanan, misalnya, ternyata menghasilkan beberapa pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu budidaya hutan yang tidak hanya berisikan petunjuk atau informasi tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi juga mencakup mengapa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana kegiatan ini harus dilaksanakan, agar dapat menaikkan hasil dan pendapatan ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi kehutanan yang terutama diarahkan kepada perbaikan pengelolaan usaha tani yang bersifat efisien agar dapat lebih memberikan manfaat ekonomi, pendapatan, keuntungan yang lebih tinggi. Baiklah, yang termasuk dalam ilmu ekonomi kehutanan adalah pengelolaan usaha tani hutan, ekonomi produksi, pemasaran hasil kemitraan hasil hutan, hasil usaha, pembiayaan atau analisa usaha tani. Yang kelima, perencanaan dan evaluasi, akuntansi dan kewirausahaan. Yang ketiga, ilmu pengelolaan rumah tangga petani. Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan utama pengelolaan rumah tangga petani rakyat pada umumnya adalah petani-petani kecil yang dapat memisahkan secara tegas antara pengelolaan usaha tani dan kehidupan. Selalu dapat dijumpai adanya kenyataan bahwa kegiatan usaha tani merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan kehutanan yang terutama ditunjukkan kepada terwujudnya efisiensi pengelolaan usaha tani harus pula dibarengi dengan kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan rumah tangga petani hutan itu sendiri. Tentang hal ini, dalam pengelolaan rumah tangga petani yang mencakup yang pertama, pengelolaan tentang makna dan perhubungan antara usaha tani dengan ekonomi rumah tangga sebagaimana dikemukakan pada gambar tersebut. Yang kedua, pengelolaan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan, termasuk usaha taninya, yang mencakup inventarisasi sumber daya yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan optimasi alokasi sumber daya, perencanaan dan evaluasi pengelolaan ekonomi rumah tangga. Yang keempat, kelembagaan petani. Berbeda dengan golongan masyarakat yang lain, masyarakat desa hutan pada umumnya masih memiliki hubungan sosial yang sangat erat kaitannya dengan satu hal lainnya, karena bukan saja masih memiliki hubungan kekerabatan dalam satu sistem keluarga luas, tetapi sifat pekerjaan dan usaha tani yang mereka lakukan seringkali menuntut kerjasama dan kesepakatan bersama. Seperti dalam perlindungan hama penyakit, pengurusan kredit dan sarana produksi, pemasaran hasil hutan, dan lain-lain. Oleh karena itu,
Di dalam kegiatan penyuluhan ini, mutlak untuk diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan petani, khususnya yang menyangkut dinamika kelompok dan kepemimpinan kelompok tani. Yang kelima, politik pembangunan kehutanan. Disampaikan pokok-pokok bahasan yang telah disebutkan di atas. Selain penyuluhan kehutanan, harus pula diperhatikan pokok bahasan yang menyangkut politik pembangunan kehutanan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.